Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ali sholli. sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Hamba Allah dari Aceh. Baik Ibu, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Buya, izin bertanya. Semoga Buya dan para pengurus Al-Bahjah, santri-santri selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buya, saya ingin bertanya tentang sholat Buya, tentang jamak dan kasarnya Buya. Misalnya Buya, kita melakukan perjalanan, kita udah niat bahwa sholat zuhur kita akan menjamaknya ke asar. Pada saat kita di tempat kita sampai ke masjid, kemudian di masjid kebetulan kita udah sholatnya kita bisa lakukan berjamaah Buya. Tapi tadi kita udah niat untuk menjamak, apakah kita boleh mengikuti jamaah tersebut Buya? Karena tadi kita udah niat jamak. Sementara ini saya kurang paham juga Buya ya, mohon penjelasannya. Apa kita bisa mengikuti sholat jamaah tersebut Buya, dan bagaimana caranya untuk menjamaknya Buya? Kemudian mohon maaf Buya, satu lagi, misalnya Buya kita ada niat ingin bersedekah ke masjid ataupun ke pondok pesantren, tetapi di tempat kita sendiri membutuhkan sedekah tersebut, biaya tersebut Buya, tapi kita ada niat ingin bersedekah ke pondok pesantren lain, bagaimana itu Buya? Apakah kita dahulukan dulu kebutuhan di daerah kita, atau kita ikuti niat hati kita Buya? Mohon maaf Buya, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah sholat jamak. Tolong diperhatikan di sini antara jamak takhir dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim, Anda wajib mendahulukan sholat yang dahulu. Anda sholat asar, Anda bawa kepada sholat zuhur, maka sholat asar harus Anda lakukan setelah Anda sholat zuhur. Kalau jamak takhir, sebaiknya Anda mendahulukan sholat yang dahulu. Jamak takhir, sebaiknya Anda mendahulukan sholat zuhur baru sholat asar. Tapi bisa saja Anda mendahulukan asar baru sholat zuhur. Ini yang pertama. Saya hubungkan dengan kejadian pada diri Anda. Kemudian, sholat jamak boleh dengan qashar, boleh sholat jamaah tanpa qashar, boleh yang satunya tidak qashar. Begini, sholat jamak boleh jamak tanpa qashar. Biarpun Anda perjalanan jauh 1000 mil, 1000 kilometer sekalipun. Ternyata Anda ingin menjamak tidak qashar, ya boleh. Anda sholat zuhur 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat boleh, tapi Anda rugi. Banyak rakaatnya, kurang pahalanya. Lebih baik di qashar kan, 2. Makanya ternyata kadang-kadang hal begini kita lebih cerdas anak kecil. Anak kecil senang qashar, tapi ibunya nggak senang qashar, karena ibunya nggak ngerti. Nah, qashar kalau berjalan jauh. Tapi kalau menjamak 4 juga sah. Pengen seni yang 1-4, 1-2 juga sah. Seni namanya salat. Ini secara boleh ya, secara lebih utamanya ya qashar ya qashar. Seni yang pertama 4, yang kedua 2 rakaat. Zuhurnya 4, asarnya 2 sah. Tapi di perjalanan. Tapi lebih baik adalah 2-2. 4-4 juga boleh. Atau yang satu berjamaah, yang satu enggak, boleh. Misalnya Anda sampai masjid. Anda yang bertanya, sholat asar didirikan, Anda sholat asar dengan mereka. Boleh Anda berjamaah dengan mereka. Karena jamak takhir kan tidak harus yang dahulu kan. Boleh yang dahulu diakhirkan, yang dahulukan zuhur. Anda ke masjid melakukan sholat asar dulu. Ini menurut madhab selain madhab Hanafi ya. Hanafi harus dahulukan yang dulu.
Sehingga Anda melakukan sholat asar berjamaah dengan mereka 4 rakaat karena Anda ikut orang yang mukim. Baru setelah itu Anda melakukan sholat 2 rakaat zuhur. Seperti itu. Nggak bisa sebaliknya. Anda pengen jamak takdim. Sampai masjid Anda melihat orang sholat zuhur. Ya kan? So, Anda melakukan sholat asar dulu. Sholat dulu menunggu. Aduh sholat zuhurnya kok belum mulai-mulai ini gimana nih? Anda sholat asar dulu, nggak bisa. Anda sholat zuhur dengan mereka, baru kemudian sholat asar. Zuhurnya 4 rakaat karena Anda ikut dengan orang mukim, maka asarnya Anda boleh mengqashar. Jadi seperti itu. Berarti Anda boleh memilih. Anda tidak sholat dengan mereka, mungkin Anda punya rombongan berjamaah, Anda langsung sholat zuhur 2 rakaat, akan mendapatkan keutamaan double. Keutamaan tertib, dahulukan zuhur sebelum asar, kemudian keutamaan qashar sempurna, ya kan? Keutamaan qashar sempurna. Di Anda sholat dulu atau sholat berpisah di tempat yang berbeda dengan jamaah Anda, sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Jika Anda datang sendirian, boleh Anda sholat dengan mereka. Kemudian setelah itu Anda sholat 2 rakaat. Sebab jamak ta'khir yang dulu tidak harus didahulukan, tapi sebaiknya yang dulu itu didahulukan. Adapun pertanyaan yang kedua tadi apa? Pertanyaan yang kedua? Sedekah. Sedekah apa? Lingkungan sekitar lebih membutuhkan. Oh baik, itu coba dicatat, yang membawa ini harus mencatat kemudian. Sedekah di kampung kita memerlukan mushola madrasah. Ada di pondok guru idolaku di sana memerlukan, bagaimana? Saya punya uang cuma 500 juta atau 500 ribu. Ya kalau bisa dibagi, dibagi. Kalau ternyata susah dibagi, mana yang harus Anda ikuti? Hikmah kemarin malam. Yang paling berat Anda lakukan, itu yang harus Anda pilih. Supaya tidak mengikuti hawa nafsu. Saya tidak mengatakan harus ke sini atau ke sana, tidak. Yang paling Anda tidak senang, itu yang harus Anda pilih. Supaya Anda bersedekah tidak mengikuti hawa nafsu. Sederhana. Kalau Anda paling berat sedekah tetangga karena Anda sedekah ke tetangga. Nah, itu. Jadi kata Imam Ibn Atha As-Sakandari pada pertanyaan lalu, yang paling berat menurut dirimu itu yang hendaknya kau dahulukan. Karena apa? Yang berat itu bertentangan dengan hawa nafsumu dan itu selamat untukmu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.